Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Baqarah ayat 163. Qauluhu ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Fihi itsbatul wahdaniyah lahu ta'ala fi dzatihi wa sifatihi. Ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim ini mengitsbat, menyatakan bahwasanya ada wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyat fil dzat dan juga wahdaniyat fil sifat. Sifat Allah taala itu esa, zat Allah Subhanahu wa taala itu esa. Satu. Zat Allah satu, sifat Allah satu. Jadi kalau kita merujuk ke tauhidnya, wahdaniyat itu ada 3 macam. Wahdaniyat fil dzat, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat itu sifat sifat salbiyah. Jadi dari ke-20 sifat yang wajib diketahui oleh orang mukallaf, sifat Allah yang wajib diketahui oleh orang mukallaf itu ada 4 macam. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Yang nafsiyah itu adalah sifat wujud. Yang salbiyah itu sifat kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat. Wahdaniyat itu masuk ke sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menolak terhadap yang menolak kepada sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kidam itu enggak ada awalnya, menolak terhadap ada awalnya. Bako menolak kepada fana, rusak. Wahdaniyat menolak kepada ta'addud. Allah Ta'ala esa. Kenapa? Itu menolak kepada Allah Ta'ala itu banyak. Menolak kepada itu. Muhal Allah Subhanahu wa taala banyak. Karena gak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahdaniyat itu ada 3. Ada wahdaniyat fil dzat, ada wahdaniyat fil sifat, ada wahdaniyat fil af'al. Ada 3 macam. Lah dengan ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ayat Al-Baqarah 163 ini, Imam Suyuti mengatakan ini bukti bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala memang wahdaniyat fil dzat dan juga wahdaniyat fil sifat. Ini dalil naklinya kayak gini. Jadi dalil itu kan kalau di tauhid itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil nakli itu ya yang ada di nas Al-Quran, itu dalil nakli. Kalau dalil akli itu dalil akal, teori akal yang mengatakan Allah Ta'ala itu esa. Lah wa ilahukum ilahu wahid ini adalah dalil naklinya wahdaniyat fil dzat dan juga wahdaniyat fil sifat. Wahdaniyat fil dzat itu ada 2, menafikan 2 kam. Istilah tauhidnya itu kam. Kam muttasil, kam munfasil. Begitupun dengan wahdaniyat fis sifat. Itu menafikan kam muttasil dan juga kam munfasil. Kalau wahdaniyat fil af'al itu menafikan kam munfasil. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu esa, wahdaniyat fil dzat itu istilahnya. Itu menolak kepada kam muttasil, kam munfasil. Kam muttasil itu yang berhubungan dengan dzatiyahnya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kalau munfasil itu berhubungan kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Lah, zat Allah Subhanahu wa taala itu
esa, baik mutasil maupun munfasil. Yang mutasil berarti zat Allah Ta'ala esa tidak tersusun dari beberapa ajza, tidak tersusun dari juz-juz anggota badan, enggak. Saya itu satu, tapi tersusun dari banyak anggota kan, ada tangan, ada badan dan semacamnya. Allah Ta'ala enggak, tidak tersusun dari hanya. Makanya kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu diartikan dengan Allahu A'zam, Allah Maha Agung. Jadi besar di sana adalah agung, bukan besar karena tersusun oleh beberapa aja. Karena itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wahdaniyat fid dzat yang menafikan kamu munfasil adalah gak ada zat lain. Gak ada, Tuhan itu gak ada zat, dua zat, gak ada dua Tuhan. Itu yang kamu munfasil, gak ada, menafikan kamu munfasil. Begitupun kam mutasil yang dinafikan oleh wahdaniyat fi sifat. Misal Allah Ta'ala kidam, ya kidamnya Allah Subhanahu wa taala itu satu sifat, bukan punya dua kidam. Allah Ta'ala kudrat, kuasa itu satu, bukan ada dua kudrat dan semacamnya. Kam mumfasil fi sifat, ya Allah, wahdaniyat fi sifat yang menafikan kam mumfasilnya, yaitu gak ada kudrat lain selain kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Nah, kalau wahdaniyat fil af'al itu hanya menafikan kam mumfasil. Gak ada pekerjaan selain pekerjaannya. Semua itu pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pekerjaannya yang lain itu apa? Itu namanya kasab dan ikhtiar. Jadi kita itu kasab. Bukan memang secara hakikat kita tidak punya pekerjaan. Kita hanya kasab istilahnya. Kalau af'al itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Kalau Jabariyah enggak. Kalau Jabariyah, pemahaman Jabariyah itu kan ya dengan kasab-kasabnya kita juga gak punya. Itu kalau Jabariyah. Kalau wahdaniyat fil af'al itu bukan begitu. Tapi memang semua pekerjaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita masih punya kasab. Jadi kita kasab istilahnya. Ya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab.